Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangan konferensi pers di gedung KPK Jakarta. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami jurnalis Metro TV Andre Septian dari gedung KPK Jakarta. Andre, selamat pagi. Bagaimana perkembangan kasus operasi tangkap tangan yang ditangani oleh KPK? Iya, rekan-rekan, bahwa KPK baru saja menyelesaikan konferensi pers terhadap hasil dari operasi tertangkap tangan di dua wilayah, yakni di Kabupaten Bekasi dan juga Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan. Baru saja tadi para tersangka terutama dari wilayah Kabupaten Bekasi, yakni ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi atau Ade Kuswara Kunang, maksud kami adalah Ade Kuswara Kunang ini, dan juga orang tuanya HM Kunang, dan juga satu tersangka lainnya yakni SRJ atau Sarjan, ini keluar dari gedung Merah Putih KPK untuk kembali dibawa ke rutan KPK cabang Merah Putih. Nah, jika kita lihat perkembangannya khusus untuk yang Kabupaten Bekasi, bahwa dari sebelumnya ada 10 orang yang diamankan, kemudian 8 orang dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa secara intensif selama kemarin dari 1 kali 24 jam. Dan hasilnya KPK kemudian menetapkan hanya 3 orang tersangka, yakni yang pertama adalah ADK, Ade Kuswara Kunang sebagai Bupati Bekasi periode 2024-2029, kemudian HM Kunang, Kepala Desa di Cikarang Selatan atau ayah kandung juga dari Ade Kuswara Kunang, dan juga SRJ atau Sarjan sebagai pihak swasta. Nah, kemudian konstruksi perkaranya, Jose dan juga Fatma, bahwa Ade Kuswara Kunang ini lebih sering meminta atau diduga menemukan permintaan janji atau fee terhadap Sarjan sebagai pihak swasta untuk proyek-proyek pengadaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, Ade Kuswara ini sering meminta setoran awal kepada Sarjan sebagai pihak swasta meskipun belum ada proyek yang dilakukan di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Nilainya sementara dari tahun 2024, Desember 2024 hingga ke Desember 2025, ADK ini sudah rutin meminta setoran awal senilai 9,5 miliar yang dilakukan pembayarannya dalam 4 kali penyerahan dan oleh perantara-perantara. Kemudian selain dari aliran dana oleh satu tersangka SRJ tadi, ADK juga mendapatkan penerimaan lainnya yakni dari pihak lain dengan total mencapai 4,7 miliar rupiah. Nah, jika kita total yang aliran dana yang sudah masuk ke kantong ADK ini sekitar 14,2 miliar rupiah. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK juga turut menyita barang bukti di rumah ADK senilai kurang lebih 200 juta rupiah, di mana ini merupakan sisa uang ijon atau setoran awal yang keempat dari SRJ kepada ADK. Nah, kemudian apa peran dari orang tua ADK sendiri atau HM Kunang? Karena orang tua ADK dan juga sudah menjabat sebagai kepala desa lebih dari 30 tahun, maka peran dari HM ini juga ikut meminta setoran-setoran kepada SKPD di Pemkab Bekasi. Nah, hal inilah yang kemudian korelasinya dengan ada beberapa kedinasan di Pemkab Kabupaten Bekasi ini yang disegel oleh KPK. Namun memang untuk kepala dinas yang disegel ruangannya ini juga tidak berlanjut karena memang tidak ada kecukupan alat bukti yang ditemukan oleh KPK. Selain dari peran ADK dan juga HM yang ke SRJ langsung ke pihak swasta dan juga ada permintaan fee kepada kantor-kantor dinas, ada juga kemarin berkembang bahwa Kejari Bekasi ES ini disegel rumahnya, dan kemudian sudah terjawab bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Kabupaten Bekasi atau ES ini tidak terbukti kecukupan alat buktinya sehingga memang tidak ditetapkan sebagai tersangka, dan juga KPK memastikan bahwa rumah dari Kejari Bekasi ES ini juga akan dibuka setelahnya. Selain dari Kabupaten Bekasi, kami juga merangkum bahwa KPK menyampaikan konferensi pers terhadap OTT di Hulu Sungai Utara atau Kalimantan Selatan yang menetapkan 2 orang tersangka dari Kejaksaan, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan juga maksud kami ada 3 tersangka dari Kejari, kemudian juga Kasih Intel dan juga Kasdatin, dan namun ada 1 tersangka lain yang masih dalam proses pencarian oleh KPK.
Untuk sementara demikian rekan-rekan, kami masih menunggu update lainnya dari KPK dan kita lihat bagaimana proses penahanan dan juga apakah ada pengembangan lainnya dari kedua kasus ini. Andre Septian, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.